saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini harus jam 11. Yang satu tanya di kelenteng yang lain jam 12. Mate kowe kata saya itu. Lalu saya berdoa dan saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, oke, gak perlu nunggu saya. Tapi biarkan anak ayah ini memberkati ayah. Lalu saya mandikan ayah dan saya menangis pada saat saya memeluk ayah. Dia tidak merangkul saya lagi. Maka kalau tujuan dari firman Allah itu membawa kita kepada keselamatan kekal, ada 3 ciri wahyu Tuhan. Next. Pertama, wahyu Allah selalu menggunakan sarana-sarana. Sarana zaman dahulu adalah apa? Peristiwa-peristiwa. Peristiwa di mana orang Israel diselamatkan Tuhan dari Mesir sampai ke tanah terjanji. Peristiwa itu adalah sarana wahyu Tuhan. Tuhan ngasih tahu, berapa tahun ya perjalanan itu? 40 tahun, betul, 40 tahun. Ingat, 40 tahun. Apakah 40 tahun orang Israel ini bekerja atau tidak? Hah? Bekerja atau tidak? Hah? Ya, betul. 40 tahun orang Israel itu berjalan dari Mesir sampai dengan tanah terjanji. Tanpa bekerja, mereka diberi makan oleh Tuhan. Apa enggak hebat? Karena Tuhan berfirman, aku yang akan memelihara engkau. Lewat sarana. Yesus pun mewahyukan Tuhan lewat sarana apa? Penyembuhan, pertobatan. Gereja sekarang mewartakan Tuhan lewat sarana. Jalan sarana itu. Jalannya apa salah satunya? Salah satunya ya udah salah 2 aja 8 nanti. Salah satunya adalah sakramen. Sakramen. Ada sakramen berapa? Sok nggak tahu lagi ya Tuhan. Kamu Katolik bukan? Katolik bukan? Hah? Oh, Katolak dia, Katolak bukan Katolik. 7 sakramen itu sarana berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya sedih, saya prihatin. Saya dengar banyak orang Katolik pergi ke Bali menyucikan diri lewat upacara apa? Bukan ngaben mah mati dibakar. Ya Tuhanku Yesus, elu lagi. Ini suami. Oh bukan. Kok mau sih duduk dengan orang bloon? Udah ngaben. Ngaben lagi. Ngaben mah mati itu mah. Iya, ada pergi ke Bali, ada mata air, mandi, namanya melukat. Itu membersihkan jiwa dari roh-roh jahat. Padahal orang Katolik, kalau mau dibersihkan, tuh masuk ke ruang sakramen pengampunan. Bukan setengah lah, mandilah. Emang lu Betsheba mandi gitu ya? Lu tenggelam tetap keluar kayak gitu-gitu aja gitu ya. Bukan upacara itu. Kita punya sarana yang benar. Tolong lakukan. Jangan ikut tradisi yang lain. Katolik lah Katolik, ikut tradisi orang lain. Tersesat coy. Nggak bener. Kemarin saya sedih sekali.
saya mendoakan orang meninggal. Setelah mendoakan orang meninggal ini harus dikremasi. Itu yang ribut, yang hidup. Menurut kelenteng ini harus jam 11. Yang satu tanya di kelenteng yang lain jam 12. Mate kowe kata saya itu. Akhirnya saya jengkel, tanya aja yang matinya. Kapan mau dibakar kata saya itu. Sorry, maaf ya, maaf. Kenapa kita sebagai orang Katolik punya sarana yang benar di gereja? Ya percayalah. Jangan mencampur adukan kepercayaan yang akhirnya membingungkan iman kita. Saya di Katedral Bandung perkawinan. Lalu mau jam berapa kata saya tuh. Romo, kata engkong saya ya Romo ya. Dia pergi ke Cupetong atau apa kata gitu. Di katedral harus jam 10.20. Gile kata saya 10.20. Kenapa nggak jam 10 atau 10.30 gitu 10.20. 10.20 kurang berapa detik kata saya itu. Oke lah, namanya Romo Eko itu kan melayani coy. Melayani. Saya datanglah jam 10 di katedral sudah siap. Anda tahu katedral Bandung itu jam segitu sedang macet-macetnya. Saya nungguin pasangannya belum datang. Papa mamanya sudah ada. 10.20 masih belum datang gitu saya. Modar lu kata gue juga suruh 10.30 kata saya itu. Datanglah 10.25 kata saya itu. Dilanjutkan enggak kata saya itu. Udah lebih kata saya itu. Atau kita potong aja misalnya, langsung ke berkat penutup. Oke kata saya itu. Memusingkan, kita punya sarana. Jadi pakailah sarana yang ada di dalam iman kita. Ini wahyu Tuhan, ini pun cara Tuhan memberkati. Maka saya maaf ya prihatin. Hari baik, ini hari baiknya, itu hari baiknya, ini jam baiknya. Halo, Tuhan memberkati, tidak kenal liburan. Full day, 24 hour, God never sleep. Ketiga, wahyu Allah selalu diperkenalkan secara bertahap. Pelan-pelan. Karena manusia gak mungkin mengerti total Tuhan. Maka lihat waktu Tuhan mengisahkan dirinya dari kisah penciptaan sampai dosa, di mana setelah berdosa Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, dan Tuhan tetap memberkati mereka. Waktu Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil, siapa yang dibunuh? Dia malah ngejawab, aduh gue lagi. Ditanya siapa yang membunuh, aduh gue lagi yang dituduh membunuh. Padahal itu antara Kain dan Abil, kenapa gue yang ditanya gitu ya. Kain membunuh Habil. Lalu setelah itu Kain disuruh pergi dan Kain tidak mau. Dan Tuhan berkata, aku akan melindungi engkau. Lihat, Tuhan memperkenalkan dirinya bertahap-tahap. Sama, kita pun mengalami Tuhan berbeda-beda. Ada orang yang mengalami, Romo, Tuhan itu dekat dengan saya. Tuhan mencintai saya. Oke. Tapi tak jarang juga ada yang mengatakan, Romo, saya tidak percaya lagi pada Tuhan. Saya kecewa dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendengarkan doa-doa saya. Ingat, itu sedang diproses oleh Tuhan. Ada saat di dalam hidup kita di mana kita merasa jauh dari Tuhan. Kita berdoa, kita ke gereja, kita nggak merasa apa-apa. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap ke gereja. Anda sedang diproses oleh Tuhan. Jangan berkata, ah gua nggak ngerti apa-apa, ngapain ke gereja.
Yang penting apa? Setia, setia, setia. Kamu Anda merasakan atau tidak, setialah. Jadi wahyu Allah, saya teruskan ya Bapak Ibu, diperkenalkan pada kita bertahap-tahap. Jadi memang pengalaman rohani kita pun kadang-kadang ada di atas, sedang dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang gak merasa apa-apa. Oke, gak apa-apa. Yang penting tetap berdoa. Tetap berdoa. Jangan jauh. Kalau Anda jauh dari Tuhan karena gak merasa apa-apa, you will lost. Kita akan hilang dari Tuhan. Dan beberapa umat datang kepada saya, Romo tolong doakan. Romo kan punya hubungan dekat dengan Tuhan. Orang dalam, betul. Romo kan orang dalam gitu ya. Kamu betul sekarang, tumben bener. Setelah di Ngaben jadi pinter saudara-saudara. Dia tidak tahu bahwa sering kali juga saya harus menghadapi doa-doa saya yang tidak dikabulkan. Ayah saya meninggal kurang lebih 120 hari yang lalu. Pada saat ayah meninggal, saya sedang tugas di Kupang. Hari Sabtu pagi adik saya WA, ayah masuk ICU. Saya langsung ngomong kepada panitia, bolehkah saya pulang diajukan? Karena harusnya Senin, saya minta Minggu. Akhirnya bisa diatur. Hari Minggu saya pada saat di Bandara Kupang, saya sedang duduk, adik saya WA lagi. Ayah makin drop. Terus saya ngomong, yuk video call. Kalian kumpul. Adik-adik dengan adik ipar saya dan cucu-cucu kumpul di sekitar ayah. Lalu saya berdoa. Dan waktu saya video saya ngomong kepada ayah. Ayah tunggu Eko. Eko sedang perjalanan pulang. Tungguin. Ayah harus minta maaf pada Eko. Eko juga harus minta maaf pada ayah. Tungguin ya ayah, tunggu. Saya tutup, saya mendarat di Jakarta. Saya buka WA. Adik saya berkata, ayah makin tidak kuat. Lalu saya ngomong pada saat saya di mobil karena saya dijemput oleh supir. Oke, video call lagi, kumpul lagi. Kumpul, akhirnya saya ditegur oleh Tuhan. Kamu tidak boleh egois. Lalu saya berdoa dan saya berkata, ayah, kalau ayah sudah tidak kuat, oke. Gak perlu nunggu saya. Ayah jalan saja. Gak apa-apa. Tapi biarkan anak ayah ini memberkati ayah. Lalu saya berkati ayah. Saya tutup handphone. 1 menit kemudian ayah saya meninggal dunia. Saya tidak sempat menyertai ayah di saat sakarat maut. Akhirnya 1 jam kemudian, 1,5 jam kemudian saya sampai Bandung. Saya melihat ayah di ranjang, sudah tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, sudah meninggal. Lalu akhirnya saya memandikan ayah. Saat itu saya ngomong, ayah, dulu ayah memandiin saya pakai air dingin. Sekarang saya balas pakai air dingin juga. Lalu saya mandikan ayah dan saya menangis pada saat saya memeluk ayah. Dia tidak merangkul saya lagi. Gua sedih malah ketawa, coy. Tapi apa yang saya mau katakan? Bahwa saya inginnya mendampingi ayah. Dulu saya mendampingi ibu. Sampai ibu meninggal di depan kami. Ayah pun saya ingin. Tetapi tidak diberi oleh Tuhan. Ya sudah. Jadi memang Tuhan seringkali membiarkan pengalaman sakit, mengecewakan terjadi pada kita.
Kenapa pastor? Kok bisa gitu? Allah ingin melihat apakah engkau lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai berkat Tuhan. Karena tidak boleh berkat Tuhan lebih dicintai daripada sang pemberi berkat. Suamimu adalah berkat dari Tuhan. Istrimu walaupun seperti itu berkat dari Tuhan. Coba tatap Pak. Cobalah, lihatlah. Kayak gitu tuh berkat coy. Jadi berkat Tuhan. Dan ingat, namanya berkat ini kan akan diambil oleh Tuhan. Betul atau tidak? Namanya pemberian. Kan akan diambil oleh yang punya. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Lihat beberapa suami ngomong, lu duluan. Tuhan tidak pernah nunggu kita siap atau tidak. Maka Yesus mengatakan, dia itu datang seperti pencuri tiba-tiba. Nggak ngasih warning, nggak akan ngomong, "Mah, gue mau mati nih. Saya jamin suami yang ngomong kayak gitu kagak mati-mati. Nggak akan beri warning, nggak akan beri tanda-tanda. Itulah, jadi Allah tuh ingin melihat apakah saya lebih mencintai Tuhan atau sang pemberi berkat. Ingat, Abraham mau diberkati apa oleh Tuhan? Mau diberkati apa oleh Tuhan? Ibu ini langsung. Diberkati apa Abraham oleh Tuhan? Keturunan. Sebanyak apa keturunannya? Bintang di langit, pasir di laut, apalagi debu di bekas ngaben. Biar senang dia sekalian. Bintang di langit, betul. Banyak. Baru punya anak yang namanya siapa? Ishak. Dia menjawab paling keras, salah lagi coy. Ishak itu anak dari Sarah. Ismail kan anak dari Hagar, bukan dari istrinya. Ishak, dan Allah berkata apa? Persembahkan anakmu. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Abraham mengikat anaknya. Abraham mau menyembelih anaknya, dan Tuhan langsung stop Abraham. Engkau lebih mencintai aku daripada berkat. Dan Abraham diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena lebih mencintai Allah. Lihat, bertahap. Sama, kalau Anda hidupnya mengalami pengalaman sakit lalu kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan, berarti iman Anda belum berkembang. Iman Anda mandek. Terkuncinya oleh apa? Kesakitan.